Yo, di sini kita kembali lagi bakalan ngebahas film-film yang menarik untuk diceritakan. Dengan siapa lagi kalau bukan Jonah Visual. Kali ini kita benar-benar menyarankan kepada Anda bahwa lebih baik menonton film aslinya sebelum gabung dengan pembahasan film yang akan kita bawain. Tanpa berlama-lama, check this out. Dengan terlukanya seorang Oslo membuat geng perampok terpukul, terutama sahabat terbaiknya yaitu Helsinki. Dari bagaimana luka yang dialami oleh Oslo, sepertinya ia sudah tak bisa lagi untuk diselamatkan. Meski begitu, Helsinki bersikeras bahwa Oslo mampu melewati semua ini dan kembali ke keadaan seperti semula. Kekacauan telah berlalu dan kini geng perampok beserta para tawanan kembali melanjutkan aktivitasnya. Suara tembakan yang terjadi di malam sebelumnya membuat Mercedes khawatir dengan keberlangsungan hidup para tawanan. Apalagi salah satu dari muridnya yang bernama Pablo tak diketahui keberadaannya. Setelah mengetahui yang sebenarnya, Mercedes beserta para tawanan yang berada di sana berdiri dan bertepuk tangan seolah menunjukkan gestur perlawanan. Apa yang baru saja kita saksikan merupakan sedikit bentuk perlawanan dari para tawanan kepada geng perampok. Meski dibilang hanya memiliki intensitas yang sedikit, lama-kelamaan hal itu akan membuat keberanian mereka semakin meningkat. Di saat tak ada lagi sebuah harapan, naluri mereka untuk bertahan hidup akan membuat mereka semakin menentang dan mungkin mencoba untuk melarikan diri. Lalu, bagaimanakah cara Profesor dan kawan-kawan agar bisa menyikapi hal tersebut dan kembali mempersatukan mereka dengan para sandera? Dalam hal ini, Profesor melakukannya dengan empati, menciptakan suasana kepercayaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian, mengerucutlah sebuah solusi yang mengatakan bahwa uang adalah faktor yang paling berpengaruh untuk menciptakan sebuah kondisi seperti apa yang disebutkan sebelumnya. Tak dipungkiri, uang adalah alasan utama bagi ke-8 orang perampok ini untuk bersatu dan mempertaruhkan nyawa. Hal itu pun sejatinya dapat mempengaruhi para sandera apabila setiap dari mereka dijanjikan akan mendapatkan bagian berupa uang agar bisa diajak bekerja sama. Secara kesimpulan, Profesor memutuskan akan menawarkan dua opsi kepada para tawanan, yaitu mendapatkan uang sebesar 1 juta euro dengan syarat bersedia bekerja sama, atau memilih untuk keluar dan bebas selamanya tapi dengan tangan kosong. Dengan begitu, satu persatu tawanan diinterogasi dan diberikan dua pilihan tersebut. Vale, que tiene 2 horas. No tengo nada que pensar. Yo voy a pensar en 1 millón de euros, así, libre, sin impuestos. A mí no. El salario mínimo de un rehén. Así sin más. Así como te lo cuento, pero con las Escondidos en los calzoncillos. manos vacías. ¿Cómo vamos a sacar 1 millón de euros de aquí? Sama halnya dengan geng perampok, tim kepolisian saat ini tengah menginterogasi para tawanan yang kemarin malam berhasil melarikan diri. Tapi bukan hal itu yang menjadi poin utama, karena tak lama kemudian Raquel kembali ke dalam tenda untuk mengikuti perkembangan. Nah, menariknya, Kolonel telah mendapatkan sebuah fakta terkait kebenaran mengenai Angel Rubio. Angel terbukti bukan sebagai pengkhianat. Pasalnya mereka menemukan sebuah mikrofon di dalam kacamata yang selalu digunakan olehnya. Hal itu membuat Raquel merasa bersalah karena sebelumnya ia secara terang-terangan menuduh partnernya itu sebagai pengkhianat. Berbicara soal Angel Rubio, tentu kita ingat di malam sebelum ia mengalami kecelakaan, dirinya sempat mengirimkan sebuah pesan ke telepon rumah Raquel yang isinya pemberitahuan mengenai siapakah Salpa sebenarnya. Nah, pesan itu ternyata telah sampai ke telinga ibunya Raquel dan si ibunya Raquel langsung mencoba memberitahukan hal tersebut kepada sang anak. Tapi kembali lagi, Raquel sulit dihubungi sehingga si ibu meminta bantuan kepada Salpa untuk menginformasikan hal tersebut kepada Raquel. Perlu dipahami terlebih dahulu, ibunya Raquel ini memiliki sebuah gangguan ingatan di mana ia tidak bisa mengingat suatu kejadian dalam jangka panjang. Sehingga ia harus mencatat hal-hal penting ke dalam kertas supaya suatu saat dirinya kembali mengingat hal tersebut. Dalam pembicaraannya dengan Profesor, si ibu membacakan sebuah pesan persis seperti apa yang disampaikan oleh Angel Rubio. Kurang lebih Angel mengatakan bahwa Salpa terbukti bersalah karena berdasarkan hasil pemeriksaan tim forensik, sidik jari Salpa memiliki kesamaan dengan sidik jari yang ditemukan di mobil patroli polisi. Como el otro día estaba usted tan cerca de mi hija, subinspector Ángel, y no la localizo. Espere, que le leo. El que estuvo en el desguace, el que amenazaban en el Z, lo tenemos. Voy. Sejenak Profesor berpikir bahwa hal ini mau tak mau harus segera diselesaikan.
Karena jika hal tersebut sampai ke telinga Rachel, maka semua hal yang berkaitan dengan perampokan akan tamat di saat itu juga. Dalam pikiran profesor, kemudian muncul satu-satunya solusi, yaitu membunuh seorang ibu dari wanita yang ia cintai. Beralih dari hal ini, kita kembali ke dalam memasuki gedung percetakan. Ketegangan kembali terjadi setelah geng perampok terbagi menjadi dua kubu, di mana Tokyo, Nairobi, dan Rio mendesak kepada Berlin untuk membawa Oslo keluar gedung agar mendapatkan perawatan dari tangan ahli. Meski begitu, Berlin tetap bersikeras tak ingin seorang pun keluar dari dalam gedung. Hal itu pun diperkuat oleh keinginan seorang Helsinki yang memilih untuk tetap membiarkan Oslo karena ia bersedia merawat soibnya itu sampai titik darah penghabisan. Esto no es una bonita democracia. No lo estás y dejamos salir a Oslo. Oslo no sabe. Entrar. No importa. Muerte que cárcel. Yo ocupar de Oslo. Di tempat yang berbeda, Profesor baru saja tiba di kediaman Rachel dan di sana ia mendapatkan sambutan yang hangat dari sang tuan rumah. Ibu bernama Mary ini mengetahui bahwa pria yang saat ini di hadapannya itu adalah teman dekat sang anak. Otomatis Mary memperlakukan Salpa sama seperti kepada tamu lain pada umumnya. Saat itu Mary yang sedang menikmati secangkir kopi menawarkan satu cangkir kopi kepada Salpa. Nah, disitulah Profesor beraksi menabur semacam racun ke dalam cangkir kopi milik ibunya Rachel tersebut. Así que eligió la opción más limpia e inteligente. Setelah kopi untuk Salpa telah dihidangkan, Mary bergabung dan sedikit membahas mengenai Rachel. Selama pembicaraan itu, pikiran Profesor jelas campur aduk, mengingat di dalam cangkir yang saat ini digenggam oleh Mary terdapat taburan racun. Mary adalah seorang ibu yang baik, terlihat dikala ia sangat mendukung hubungan yang terjalin antara Salpa dan sang anak. Mungkin dengan alasan itulah Profesor merubah pikirannya sehingga dengan cepat ia mencegah Mary meminum kopi campuran racun tersebut. Ay, discúlpeme. Di sela-sela kegiatan mereka, Profesor menemukan sebuah catatan-catatan pengingat yang dimiliki oleh Mary. Sekejap, Profesor langsung menyadari bahwa ibunya Rachel ini memiliki gangguan dalam hal ingatan. Dari situlah, ia berhasil mengamankan catatan mengenai pesan yang berasal dari Angel, sekaligus menghapus pesan suara Angel yang saat itu masih tersimpan di dalam memori telepon. Ellas estaban en el Z. Lo tenemos, escucha, lo tenemos. Tenemos al tipo que él amenazó al ruso, joder. Te está utilizando. El mensaje pulse 1. Para borrarlo, más mensajes. Tak berselang lama, Rachel muncul dan sedikit terkejut dengan kehadiran sang pacar di kediamannya. Rachel sejenak melupakan pekerjaannya dengan menikmati makan siang bersama pacar serta sang ibu. Di sini, Mary membawa topik pembicaraan ke situasi perampokan yang terjadi di gedung percetakan. Entah mengapa, ucapan Salpa yang mengatakan tentang baku tembak seolah menyadarkan Rachel bagaimana geng perampok mempersiapkan rencana perampokan. Ia pun berasumsi bahwa sebelum melancarkan aksi perampokan, geng perampok berkumpul dalam satu tempat untuk mempersiapkan rencana langkah demi langkah. Perintah untuk mencari sebuah rumah kosong dengan lapangan menembak berjarak sekitar 60 mil dari apotik di Toledo langsung diperintahkan oleh Rachel kepada tim kepolisian. Sementara itu, di dalam gedung pertawanan dikumpulkan di aula untuk memutuskan antara bekerja sama atau memilih untuk bebas. Jika memilih untuk tinggal dan bekerja sama, masing-masing dari mereka akan mendapatkan uang 1 juta euro melalui kiriman pos. Pertama, mereka yang memilih untuk bebas dipersilahkan untuk maju ke depan. Khusus untuk Allison, dirinya tidak diperbolehkan untuk memilih bebas. Kemudian beberapa dari mereka maju satu persatu hingga terkumpul tak sampai belasan orang. Tapi dibalik sepengetahuan mereka, sebenarnya orang-orang ini akan dikurung di ruangan basement alih-alih mendapatkan kebebasan. Mengingat orang-orang ini memilih untuk bebas, yang artinya mereka berpeluang untuk melakukan kekacauan yang dapat menghancurkan segala rencana.
Oke, kita kembali ke kediaman Raquel, di mana Raquel baru saja mendapatkan hasil laporan mengenai temuan sebuah rumah yang memiliki kecocokan dengan apa yang sebelumnya dideskripsikan. Tim kepolisian langsung terjun untuk menyusuri tempat perkara, sementara Raquel meminta kepada Salpa untuk menemani dirinya mengunjungi tempat yang sebelumnya disebutkan. Sehubungan dengan rumah tempat di mana geng perampok menjalani masa pembelajaran, 1 hari sebelum perampokan, Berlin dan Profesor menikmati minuman bersama-sama. Bernuansa formal, keduanya hanya terfokus dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi selama perampokan berjalan. Berlin mengingatkan, jika situasi tak terkendali, ia hanya ingin Profesor menyelamatkan diri. Mau bagaimanapun, Profesor tetap mempercayai bahwa semua yang ia rencanakan akan berjalan sebagaimana semestinya. Sementara itu, tim kepolisian telah memasuki rumah pengasingan dan mulai memeriksa apa yang ada di dalam. Begitupun dengan Raquel, ia baru saja tiba di sana dan menemukan beberapa barang bukti, persis seperti yang ditinggalkan oleh Berlin dan Profesor di malam sehari sebelum perampokan. Tak sampai di situ, di ruangan kelas mereka menemukan bagian rencana berupa jadwal, foto, intinya semua yang berkaitan dengan rencana. Terlepas dari itu, Profesor yang mendengarkan perkembangan dari radio mobil hanya bisa sedikit tersenyum seolah dirinya telah mengantisipasi hal tersebut. Tiene una guardilla. Es increíble. No va a creer. Lo que hemos encontrado. Mirad todo esto. Inspector. Dalam skrip yang berbeda, terungkap Profesor dan Berlin ternyata adalah seorang adik kakak. Segitu dulu untuk season pertama ini, kita bertemu lagi di season yang kedua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa berikan dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.